pada bab 6 ini kita akan menjelaskan tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Materi yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Adapun konsep pendidikan tinggi dapat kita lihat pada bagan yang saya tampilkan, yaitu pendidikan tinggi itu ada dua, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pada pendidikan akademik itu juga terbagi menjadi dua, ada program sarjana dan program pasca sarjana. Pada program pasca sarjana juga terdiri dari dua program. Yang pertama ada program magister dan yang kedua ada program doktor. Sedangkan pada pendidikan profesional itu terbagi menjadi 4 program. Yang pertama, program diploma 1, program diploma 2, program diploma 3, dan program diploma 4. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, pendidikan tinggi terdiri dari atas yang telah saya sebutkan. Tujuan pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, yaitu yang pertama menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu institut, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Yang kedua ada universitas, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Yang ketiga ada akademi, menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Selanjutnya ada politeknik, yaitu menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Dan yang terakhir itu ada sekolah tinggi, menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Materi yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi itu dari dua, yaitu yang pertama yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua ada teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan BHMN. Materi yang ketiga yaitu manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi.
Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Adapun keuntungan-keuntungan memiliki perencanaan strategis, yaitu yang pertama, memberikan pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi mengenai titik krusial apa yang sedang kita kerjakan. Yang kedua, membuat para manajer lebih waspada mengenai perubahan, kesempatan baru, dan perkembangan ancaman. Yang ketiga, memberikan pada manajer alasan-alasan yang masuk akal mengenai prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Yang keempat, membantu mengintegrasikan berbagai keputusan yang berhubungan dengan strategi tertentu yang dilakukan oleh berbagai manajer pada berbagai bidang di perguruan tinggi. Dan yang terakhir, menciptakan suatu sikap manajemen yang lebih produktif daripada sikap defensif atau reaktif yang kadang sudah terlambat. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Yang pertama, karyawan akademik. Para dosen dan peneliti yang bertugas mengajar dan melakukan penelitian ilmiah. Yang kedua ada karyawan administrasi, yaitu karyawan yang bekerja di rektorat, keuangan, pendaftaran, personalia, dan sebagainya. Yang ketiga karyawan penunjang akademik, yang bekerja sebagai ahli atau karyawan di perpustakaan, laboratorium, bengkel latihan, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada karyawan penunjang lainnya, seperti sopir, tukang kebun, petugas pembersihan gedung, petugas pemeliharaan, dan sejenisnya. Tugas pengorganisasian dan staf termasuk perencanaan, seleksi pelatihan, pengembangan karir, pembuatan rincian tugas, dan kebutuhan tugas. Penetapan otorisasi, menentukan organigram, menentukan hubungan lini dan hubungan staf, menentukan rentang kendali, membuat penelitian tugas dan jenjang tugas, merencanakan kaderisasi, dan lainnya. Yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating. Tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Banyak yang mengatakan bahwa fungsi penggerakan adalah fungsi yang paling serta paling sulit dalam keseluruhan fungsi manajemen. Fungsi penggerakan berada pada semua tingkat, lokasi, dan bagian perguruan tinggi. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lainnya. Fungsi penggerakan kadang-kadang digantikan dengan istilah lain, misalnya fungsi kepemimpinan. Tingkat kebutuhan dasar manusia dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis atau physiological need. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, ada kebutuhan afeksi, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran. Apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak? Kalau tidak, apa kendalanya? Dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai pada yang telah direncanakan? Fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Materi yang keempat yaitu dimensi makna perguruan tinggi. Ada 5 dimensi dalam makna perguruan tinggi. Yang pertama itu dimensi etis. Yang kedua ada dimensi keilmuan.
Yang ketiga, dimensi pendidikan. Yang keempat, dimensi sosial. Dan yang terakhir, dimensi korporasi. Materi yang selanjutnya yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya, masyarakat, dan manusia. Ada 4 aspek globalisasi, yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing ke dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Menurut Atkinson, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet dan www atau www, menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Yang kedua ada dalam lingkup baru. Suatu organisasi, baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya, dapat memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Yang ketiga yaitu tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang sulit ditangkap oleh kebanyakan orang, sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan resiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan.